Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian internal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rita Wardani dengan NIM 2019-310459. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natasha Talia Gesti dengan NIM 2019-310546. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yanuar Kusumawardana dengan NIM 2019-310-741. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mazia Almadah dengan NIM 2019-310772. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mambol Rizkia dengan NIM 2019-310774. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Biliana Zazabila dengan NIM 2019-310775. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Stella Imania dengan NIM 2019-310779 dan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Fairul Asmi dengan NIM 2019-310793. Pada slide ini kita akan belajar mengenai pengendalian internal dan kerangka COSO. Yang pertama, tujuan pengendalian internal. Setiap pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif, kebijakan dan prosedur tersebut merupakan bagian dari entitas pengendalian internal. Manajemen biasanya memiliki 3 tujuan luas dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Yang pertama, keandalan pelaporan. Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa informasi disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka akuntansi seperti US GAAP, AAP, dan IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Kontrol dalam perusahaan mendorong penggunaan sumber dayanya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Bagian 404 dari Sarbanes-Oxley Act mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan tentang efektivitas operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain ketentuan hukum bagian 404, organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan untuk mengikuti banyak undang-undang dan peraturan. Beberapa berhubungan dengan akuntansi hanya secara tidak langsung, seperti perlindungan lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Lainnya terkait erat dengan akuntansi seperti peraturan pajak penghasilan dan ketentuan hukum anti-fraud. Manajemen merancang sistem pengendalian internal untuk mencapai ketiga tujuan tersebut. Fokus auditor baik dalam audit laporan keuangan maupun audit pengendalian internal adalah pada pengendalian atas keandalan pelaporan keuangan ditambah pengendalian atas operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan secara material. Lalu yang kedua, mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor untuk pengendalian internal. Tanggung jawab untuk pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas.
Nah, dua konsep kunci yang mendasari desain manajemen dan implementasi pengendalian internal. Nah, itu yang pertama, jaminan yang masuk akal. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang memberikan jaminan yang wajar, tetapi tidak mutlak bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pengendalian tersebut. Nah, keyakinan yang masuk akal adalah keyakinan tingkat tinggi yang memungkinkan hanya kemungkinan kecil bahwa salah saji material tidak akan dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Lalu yang kedua, batasan inheren. Kontrol internal tidak akan pernah bisa sepenuhnya efektif, terlepas dari kehati-hatian yang diikuti dalam desain dan implementasinya. Bahkan jika manajemen dapat merancang sistem yang ideal, efektivitasnya tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang yang menggunakannya. Nah, asumsikan misalnya bahwa prosedur yang dikembangkan dengan hati-hati untuk menghitung persediaan membutuhkan 2 karyawan untuk menghitung secara independen. Jika tidak satu pun dari karyawan memahami instruksi atau jika keduanya ceroboh dalam melakukan perhitungan persediaan kemungkinan besar akan salah. Bahkan jika perhitungannya benar, manajemen mungkin mengesampingkan prosedur tersebut dan menginstruksikan seseorang karyawan untuk meningkatkan perhitungan untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. Demikian pula karyawan mungkin memutuskan untuk melebih-lebihkan jumlah untuk dengan sengaja menutupi pencurian inventaris oleh salah satu atau keduanya. Lalu pada bagian 404 Sarbanes-Oxley-Act mewajibkan manajemen semua perusahaan publik untuk menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun buku perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang penilaian manajemen atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang mana terdiri dari 2 aspek utama. Yang pertama yaitu desain pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian dirancang dan diterapkan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Fokus manajemen adalah pada pengendalian yang menangani risiko yang terkait dengan semua asersi yang relevan untuk semua akun signifikan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Ini termasuk mengevaluasi bagaimana transaksi signifikan dimulai, disahkan, dicatat, diproses, dan dilaporkan untuk mengidentifikasi titik-titik dalam arus transaksi di mana salah saji material karena kesalahan atau penipuan dapat terjadi. Yang kedua yaitu efektivitas operasi kontrol. Manajemen harus menguji efektivitas operasi pengendalian. Tujuan pengujian adalah untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi seperti yang dirancang dan apakah orang yang melakukan pengendalian memiliki otoritas dan kualifikasi yang dapat diperlukan untuk melakukan pengendalian secara efektif. Hasil pengujian manajemen yang juga harus didokumentasikan menjadi dasar asesi manajemen pada akhir tahun fiskal tentang efektivitas operasi pengendalian. Manajemen harus mengungkapkan kelemahan material dalam pengendalian internal, sekalipun hanya ada satu kelemahan material. Manajemen harus menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan tidak efektif. SEC mengharuskan manajemen untuk memasukkan laporannya tentang pengendalian internal dalam laporan tahunan formulir 10K yang diajukan kepada SEC. Selanjutnya yaitu contoh bagian 404 laporan manajemen pengendalian internal atas laporan keuangan. Manajemen Marble Corporation bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal memadai atas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal Marble dirancang untuk memberikan jaminan wajar kepada manajemen dan dewan direksi perusahaan mengenai persiapan
dan penyajian wajar laporan keuangan yang dipublikasikan. Manajemen Marble menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan per 31 Desember 2016. Dalam melakukan penilaian ini, menggunakan kriteria yang diterapkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission atau COSO di pengendalian internal kerangka terintegrasi. Berdasarkan penilaian kami percaya bahwa per 31 Desember 2016, pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan tahun efektif berdasarkan kriteria tersebut. Auditor independen Marble telah mengeluarkan laporan audit atas penilaian kami atas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Laporan ini muncul di halaman berikut. 15 Februari 2017, Fred Norsky, Presiden, Karen Wilson selaku Kepala Bagian Keuangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang auditor pengendalian internal. Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada setiap perikatan audit. Auditor terutama memperhatikan pengendalian atas keandalan pelaporan keuangan dan pengendalian atas golongan transaksi. Berikut adalah tanggung jawab auditor untuk pemahaman pengendalian internal. Yang pertama, terdapat kontrol atas keandalan pelaporan keuangan, yaitu auditor berfokus yang terutama pada pengendalian berkaitan dengan hal pertama dari pengendalian internal manajemen, yaitu keandalan pelaporan keuangan. Laporan keuangan tidak mungkin mencerminkan GAAP atau IFRS dengan benar jika pengendalian internal atas pelaporan keuangan tidak memadai. Jenis informasi ini seringkali merupakan sumber penting yang digunakan oleh manajemen untuk menjalankan bisnis dan juga dapat menjadi sumber bukti penting yang membantu auditor memutuskan untuk laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Lalu yang kedua, terdapat kontrol atas kelas transaksi. Auditor menekankan pengendalian internal atas kelas transaksi daripada saldo akun karena keakuratan keluaran sistem akuntansi yang sangat bergantung pada keakuratan input dan pemrosesan transaksi. Misalnya, jika produk yang dijual unit yang dikirim atau harga jual unit salah dalam menagih pelanggan untuk penjualan dan piutang akan salah saji. Pada slide ini menjelaskan tentang komponen kerangka pengendalian internal COSO. Kerangka kerja COSO menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan pengendaliannya akan terpenuhi. Komponen pengendalian internal COSO meliputi kontrol lingkungan terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, dan pemilik suatu entitas tentang pengendalian internal yang pentingnya pengendalian tersebut bagi entitas. 5 prinsip dasar yang terkait dengan lingkungan pengendalian mencakup komitmen terhadap yang pertama, nilai integritas dan etika. Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan diperkuat dalam praktiknya. Lalu yang kedua, terdapat partisipasi direksi atau komite. Audit Dewan Direksi sangat penting untuk tata kelola perusahaan yang efektif karena memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan manajemen menerapkan pengendalian internal dan juga proses pelaporan keuangan yang tepat. Lalu yang ketiga, terdapat struktur organisasi yang entitas mendefinisikan garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Struktur organisasi dapat terdiri dari tingkat entitas, divisi, unit, operasi, dan juga fungsi dalam unit tersebut, dan kontrol yang beroperasi pada masing-masing tingkat ini. Lalu yang keempat, terdapat komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang menentukan pekerjaan individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut. Lalu yang kelima, pertanggungjawaban manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan harapan dan meminta pertanggungjawaban individu atas tugas pengendalian internal tersebut.
Sekian yang dapat saya sampaikan, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kerangka pengendalian internal COSO yang bagian B, yaitu tugas beresiko. Melibatkan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mencegah organisasi mencapai tujuannya. Ada 4 prinsip dasar yang terkait dengan penilaian risiko. Adalah yang pertama, bahwa organisasi harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Yang kedua yaitu menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga yaitu harus mempertimbangkan potensi perilaku curang. Yang keempat juga harus memantau perubahan yang dapat berdampak pada pengendalian internal. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang komponen kerangka pengendalian internal COSO bagian C, yaitu aktivitas kontrol. Aktivitas kontrol adalah kebijakan dan prosedur selain yang termasuk dalam 4 komponen pengendalian lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Ada 3 prinsip dasar yang terkait dengan aktivitas pengendalian. Yang pertama yaitu mengembangkan aktivitas pengendalian yang mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang kedua yaitu mengembangkan pengendalian umum atas teknologi. Yang ketiga yaitu menetapkan kebijakan, prosedur, dan harapan yang tepat. Ada banyak aktivitas kontrol yang berpotensi seperti itu di entitas manapun, termasuk kontrol yang dilakukan secara manual dan kontrol yang dibangun ke dalam sistem berbasis komputer atau kontrol otomatis. Kegiatan pengendalian umumnya jatuh ke dalam 5 jenis berikut. Yang pertama yaitu pemisahan tugas yang memadai. 4 pedoman umum untuk kecukupan pemisahan tugas untuk mencegah penipuan dan kesalahan sangatlah penting bagi auditor. Ada pemisahan penitipan aset dari akuntansi untuk melindungi perusahaan dari penggelapan elemen. Seseorang yang memiliki hak asuh sementara atau permanen atas suatu aset tidak boleh memperhitungkan aset itu. Lalu ada pemisahan kuasa transaksi dari penitipan aset terkait untuk mencegah orang yang mengotorisasi transaksi memiliki kendali atas aset terkait untuk mengurangi kemungkinan penggelapan. Lalu pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan untuk memastikan informasi yang tidak biasa. Pencatatan biasanya merupakan tanggung jawab departemen terpisah yang melapor ke pengontrol. Yang kedua yaitu otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Setiap transaksi harus diotorisasi dengan benar jika kontrol ingin memuaskan. Jika ada orang dalam, organisasi dapat memperoleh atau membelanjakan aset sesuka hati dan kekacauan total akan terjadi di sini. Otorisasi dapat bersifat umum atau khusus. Di bawah otorisasi umum, manajemen menentukan kebijakan dan bawahan diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum ini dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang ditetapkan oleh kebijakan. Keputusan otorisasi umum termasuk penerbitan daftar harga tetap untuk penjualan produk, batas kredit untuk pelanggan, dan titik pemesanan ulang tetap untuk melakukan akuisisi. Otorisasi khusus berlaku untuk transaksi individu. Untuk transaksi tertentu, manajemen lebih memilih untuk mengotorisasi setiap transaksi. Yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan adalah catatan di mana transaksi dimasukkan dan diringkas. Mereka termasuk item yang beragam, seperti faktur penjualan, pesanan pembelian, catatan anak perusahaan, jurnal penjualan, dan laporan waktu karyawan. Banyak dari dokumen dan catatan ini disimpan dalam format elektronik daripada format kertas. Dokumen yang memadai sangat penting untuk pencatatan transaksi dan pengendalian aset yang benar. Prinsip-prinsip tertentu menentukan desain yang tepat dan penggunaan dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan harus menomori terlebih dahulu secara berurutan untuk memfasilitasi kontrol atas dokumen dan catatan yang hilang dan sebagai bantuan untuk menemukan mereka saat dibutuhkan di kemudian hari. Lalu dokumen dan catatan ini juga harus disiapkan pada saat transaksi berlangsung atau sesegera mungkin setelahnya untuk meminimalkan kesalahan waktu. Dokumen dan catatan juga harus dirancang untuk penggunaan ganda jika memungkinkan untuk meminimalkan jumlah bentuk yang berbeda. Lalu juga harus dibangun dengan cara yang mendorong persiapan yang benar. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pemeriksaan internal dalam formulir atau catatan.
Lalu yang keempat yaitu kontrol fisik atas aset dan catatan. Kontrol fisik atas aset dan catatan untuk memelihara pengendalian internal yang memadai. Aset dan catatan harus dilindungi. Jika aset dibiarkan tidak terlindungi, mereka dapat dicuri. Jika arsip tidak dilindungi secara memadai, arsip dapat dicuri, rusak, diubah, atau hilang, yang dapat mengganggu proses akuntansi dan operasi bisnis secara serius. Ketika sebuah perusahaan sangat terkomputerisasi, peralatan komputer, program, dan file data yang mewakili catatan perusahaan harus dilindungi, mengingat mereka bisa mahal atau bahkan tidak mungkin untuk direkonstruksi. Lalu yang kelima yaitu pemeriksaan independen pada kinerja. Pemeriksaan independen pada kinerja ini kategori terakhir dari aktivitas pengendalian, adalah tinjauan yang cermat dan berkelanjutan dari 4 aktivitas lainnya yang sering disebut pemeriksaan independen atau verifikasi internal. Kebutuhan akan pemeriksaan independen muncul karena pengendalian internal cenderung berubah dari waktu ke waktu, kecuali jika sering ditinjau. Personel cenderung lupa atau sengaja gagal mengikuti prosedur, atau mereka mungkin menjadi ceroboh kecuali seseorang mengamati dan mengevaluasi kinerja mereka. Terlepas dari kualitas kontrol, personel dapat membuat kesalahan atau melakukan penipuan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen kerangka pengendalian internal COSO yang D, yaitu informasi dan komunikasi. Tujuan akuntansi entitas informasi dan komunikasi sistem adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk menjaga akuntabilitas aset terkait. Prinsip-prinsip yang mendasari terkait dengan informasi dan komunikasi menekankan pentingnya menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas yang dikomunikasikan baik secara internal maupun eksternal yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi memiliki beberapa subkomponen, biasanya terdiri dari kelas transaksi seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, akuisisi, dan sebagainya. Untuk setiap kelas transaksi, sistem akuntansi harus memenuhi semua asersi manajemen terkait transaksi yang diidentifikasi. Selanjutnya yang E yaitu pemantauan. Aktivitas yang berhubungan dengan penilaian berkelanjutan atau berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi sebagaimana dimaksud dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Prinsip-prinsip yang mendasari terkait dengan pemantauan termasuk melakukan evaluasi berkala dan mengomunikasikan setiap kekurangan yang teridentifikasi kepada pihak yang tepat yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi tentang pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian pada aktivitas pengendalian, laporan oleh regulator seperti Badan Pengatur Bank, umpan balik dari personel operasi, dan keluhan dari pelanggan tentang biaya penagihan. Selanjutnya yaitu kontrol internal khusus untuk teknologi informasi. Teknologi dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan, akan tetapi juga dapat memberikan tantangan. Untuk mengatasi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada teknologi, organisasi sering menerapkan kontrol TI tertentu. Standar audit menjelaskan terdapat 2 kategori kontrol untuk sistem teknologi informasi. Yang pertama yaitu kontrol umum, berlaku untuk semua aspek fungsi TI yang mana termasuk dengan administrasi TI, pemisahan tugas TI, pengembangan sistem, keamanan dan online atas akses ke perangkat keras, perangkat lunak dan data terkait, cadangan dan perencanaan kontingensi jika terjadi keadaan darurat yang tidak terduga, dan kontrol perangkat keras. Karena kontrol umum sering diterapkan pada seluruh entitas dan mempengaruhi banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda,
auditor mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua yaitu kontrol aplikasi. Biasanya kontrol atas pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kelas transaksi atau akun di mana auditor berencana untuk mengurangi resiko pengendalian yang dinilai. Karena pengendalian TI akan berbeda di seluruh kelas transaksi dan akun. Pengendalian aplikasi mungkin efektif jika pengendalian umumnya juga efektif. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dua kategori kontrol untuk sistem teknologi informasi. Yang pertama ada kontrol umum. Kontrol umum ini berlaku untuk semua aspek fungsi teknologi informasi yang mana termasuk dengan administrasi teknologi informasi, pemisahan tugas teknologi informasi, pengembangan sistem, keamanan fisik dan online atas akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan data terkait, serta cadangan dan perencanaan kontingensi jika terjadi keadaan darurat yang tidak terduga, dan yang terakhir ada kontrol perangkat keras. Karena kontrol umum ini sering diterapkan pada seluruh entitas dan mempengaruhi banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda, auditor harus mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada kontrol aplikasi. Biasanya kontrol atas pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kelas transaksi atau akun di mana auditor berencana untuk mengurangi resiko pengendalian yang dinilai. Karena pengendalian teknologi informasi akan berbeda di seluruh kelas transaksi dan akun. Pengendalian aplikasi mungkin efektif hanya jika pengendalian umum sudah berjalan secara efektif. Kemudian di sini saya akan membahas satu persatu mengenai kategori kontrol umum. Yang pertama yaitu administrasi fungsi teknologi informasi. Sikap Dewan Direksi dan Manajemen Senior tentang teknologi informasi akan mempengaruhi persepsi pentingnya teknologi informasi dalam suatu organisasi. Pengawasan mereka, alokasi sumber daya, dan keterlibatan dalam keputusan kunci teknologi informasi masing-masing akan menandakan pentingnya teknologi informasi bagi suatu organisasi. Dalam lingkungan yang kompleks, manajemen dapat membentuk komite pengarah teknologi informasi untuk membantu memantau kebutuhan teknologi organisasi. Tetapi dalam organisasi yang kurang kompleks, Dewan Direksi mungkin akan mengandalkan laporan rutin oleh CEO atau manajer teknologi informasi senior untuk menjaga agar manajemen tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pemisahan tugas teknologi informasi. Untuk menanggapi resiko menggabungkan tanggung jawab, pemeliharaan, otorisasi, dan pencatatan tradisional dengan meminta komputer melakukan tugas-tugas tersebut, organisasi yang terkendali dengan baik akan memisahkan tugas-tugas utama dalam teknologi informasi. Idealnya, tanggung jawab untuk manajemen teknologi informasi, pengembangan sistem, operasi, dan kontrol data harus dipisahkan. Untuk manajemen teknologi informasi sendiri akan bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi teknologi informasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah konsisten dengan rencana dari teknologi informasi. Kemudian untuk pengembangan sistem, analis sistem tidak hanya bertanggung jawab atas keseluruhan desain setiap sistem aplikasi, tetapi mereka juga akan mengkoordinasikan pengembangan, akuisisi, dan perubahan sistem teknologi informasi oleh personel teknologi informasi dan pengguna sistem utama di luar teknologi informasi. Untuk operasi sendiri, operator komputer bertanggung jawab atas operasi komputer sehari-hari, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh CEO. Mereka juga akan memantau konsol komputer untuk pesan tentang efisiensi komputer dan malfungsi. Dan untuk kontrol data, personel kontrol input ataupun output data secara independen akan memverifikasi kualitas input dan kewajaran output. Untuk organisasi yang menggunakan database untuk menyimpan informasi yang dibagikan oleh akuntansi dan fungsi lainnya, administrator database akan bertanggung jawab atas operasi dan keamanan akses terhadap database bersama. Selanjutnya mengenai pengembangan sistem. Pengembangan sistem sendiri meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu
membeli perangkat lunak atau mengembangkan perangkat lunak internal yang memenuhi kebutuhan organisasi, kemudian menguji semua perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak baru kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada dan menentukan apakah perangkat keras dan perangkat lunak dapat menangani volume transaksi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Perusahaan sendiri biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari dua pengujian yang ada. Yang pertama yaitu uji coba percontohan. Sistem baru akan diterapkan di satu bagian organisasi, sementara lokasi lain akan mengandalkan sistem yang lama. Kemudian pengujian paralel, sistem lama dan baru akan beroperasi secara bersamaan di semua lokasi organisasi. Kategori selanjutnya mengenai keamanan fisik dan online. Kontrol fisik atas komputer dan pembatasan perangkat lunak online dan file data terkait mengurangi resiko perubahan tidak sah pada program dan penggunaan program dan file data yang tidak semestinya. Teknologi informasi dan proses pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk melindungi komputer, jaringan program, dan data dari akses yang tidak sah sering disebut sebagai keamanan cyber. Rencana keamanan harus dibuat secara tertulis dan dipantau. Untuk kontrol keamanan sendiri mencakup kontrol fisik dan kontrol akses online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu kategori kontrol umum. Yang kelima ada perencanaan cadangan dan kontingensi, di mana kegagalan daya, kebakaran, panas, atau kelembapan yang berlebihan, kerusakan akibat air, atau bahkan sabotage dapat memiliki konsekuensi serius bagi bisnis yang menggunakan teknologi informasi. Untuk mencegah kehilangan data selama pemadaman listrik, banyak perusahaan mengandalkan cadangan baterai atau generator di tempat. Untuk bencana yang lebih serius, organisasi memerlukan cadangan terperinci dan rencana darurat seperti penyimpanan perangkat lunak dan file data penting di luar lokasi, atau outsourcing ke perusahaan yang berspesialis dalam penyimpanan data yang aman. Rencana cadangan dan kontingensi sendiri juga harus mengidentifikasi perangkat keras yang alternatif yang dapat digunakan untuk memproses data perusahaan. Perusahaan dengan sistem teknologi informasi kecil dapat membeli komputer pengganti dalam keadaan darurat dan memproses ulang catatan akuntansi mereka dengan menggunakan salinan cadangan perangkat lunak dan file data. Perusahaan yang lebih besar sering membuat kontrak dengan pusat data teknologi informasi yang mengkhususkan diri dalam menyediakan akses ke komputer di luar lokasi dan penyimpanan data serta layanan teknologi informasi lainnya untuk digunakan jika terjadi bencana teknologi informasi. Dan yang terakhir ada kontrol perangkat keras, di mana kontrol perangkat keras dibangun ke dalam peralatan komputer oleh produsen untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Auditor lebih memperhatikan bagaimana klien menangani kesalahan yang diidentifikasi oleh kontrol perangkat keras daripada dengan kecukupannya. Dibangun ke dalam peralatan komputer oleh produsen untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan, auditor lebih memperhatikan bagaimana klien menangani kesalahan yang diidentifikasi oleh kontrol perangkat keras daripada dengan kecukupannya. Kontrol aplikasi dapat dilakukan oleh komputer atau personal klien. Ketika mereka dilakukan oleh personal klien, maka mereka disebut dengan kontrol manual. Efektivitas kontrol manual tergantung pada kompetensi orang yang melakukan kontrol dan kehati-hatian yang mereka lakukan saat melakukannya. Ketika kontrol dilakukan oleh komputer, maka mereka disebut dengan kontrol otomatis. Karena sifat pemrosesan komputer, jika dirancang dengan benar, maka mereka akan mengarah pada operasi kontrol yang konsisten. Baik, pada slide selanjutnya yaitu terdapat kategori kontrol aplikasi. Kategori kontrol aplikasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kontrol masukan. Kontrol masukan dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer diotorisasi, akurat, dan lengkap.
Mereka sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem teknologi informasi dihasilkan dari kesalahan entry data dan terlepas dari kualitas pemrosesan informasi. Kesalahan pada menginput juga menghasilkan kesalahan pada output. Dan yang kedua ada kontrol pemrosesan. Kontrol pemrosesan mencegah dan mendeteksi kesalahan pada data transaksi diproses. Kontrol umum, terutama kontrol yang terkait dengan pengembangan dan keamanan sistem, dapat menyediakan kontrol penting untuk meminimalkan kesalahan pemrosesan. Kontrol pemrosesan aplikasi khusus sering diprogram ke dalam perangkat lunak untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan pemrosesan. Dan yang terakhir ada kontrol keluaran, di mana kontrol keluaran fokus pada pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan selesai, bukan pada pencegahan kesalahan. Kontrol keluaran yang paling penting adalah peninjauan data untuk kewajaran oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tentang keluaran. Pengguna sering dapat mengidentifikasi kesalahan karena mereka mengetahui perkiraan jumlah yang benar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dampak infrastruktur terhadap pengendalian internal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada sistem manajemen basis data. Memungkinkan klien untuk membuat database yang mencakup informasi yang dapat dibagi di beberapa aplikasi. Dalam sistem non-database, setiap aplikasi memiliki file yang datanya sendiri, sedangkan dalam sistem manajemen database, banyak aplikasi yang berbagi file. Klien menerapkan sistem manajemen basis data untuk meningkatkan kontrol atas data dan menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengembalian keputusan dengan mengintegrasikan informasi di seluruh fungsi dan departemen. Misalnya data pelanggan, seperti nama dan alamat pelanggan, dapat dibagi dalam fungsi penjualan, kredit, akuntansi, pemasaran, dan pengiriman. Menghasilkan informasi yang konsisten untuk semua pengguna dan pengurangan biaya yang signifikan. Lalu yang kedua yaitu ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang mengintegrasikan berbagai aspek kegiatan organisasi ke dalam satu sistem informasi akuntansi. Sistem ERP berbagi data di seluruh fungsi bisnis akuntansi dan non-akuntansi organisasi. Misalnya, data pesanan pelanggan dapat digunakan oleh akuntansi untuk mencatat penjualan dengan produksi untuk memenuhi permintaan produksi yang meningkat dengan membeli untuk memesan bahan baku tambahan, dan oleh sumber daya manusia untuk mengatur jadwal tenaga kerja. Kontrol seiring meningkat ketika data dipusatkan dalam sistem manajemen basis data dengan menghilangkan file data duplikat. Risiko meningkat ketika banyak pengguna termasuk individu di luar akuntansi dapat mengakses dan memperbarui file data. Untuk mengatasi risiko file data yang tidak sah, tidak akurat, dan tidak lengkap, perusahaan harus menerapkan administrasi database dan kontrol akses yang tepat. Dengan pemusatan data dalam satu sistem, mereka juga harus memastikan pencadangan data yang tepat secara teratur. Selanjutnya yaitu ada firewall, melindungi data, program, dan sumber daya teknologi informasi lainnya dari pengguna eksternal yang tidak sah yang mengakses sistem melalui jaringan seperti internet. Firewall sendiri yaitu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang memantau dan mengontrol aliran komunikasi e-commerce dengan menyalurkan semua koneksi jaringan melalui kontrol yang memverifikasi pengguna eksternal, memberikan akses ke pengguna yang berwenang, menolak akses ke pengguna yang tidak sah, dan mengarahkan pengguna yang berwenang ke yang diminta program atau data. Selanjutnya yaitu ada teknik enskripsi, melindungi keamanan komunikasi elektronik saat informasi dikirimkan dan saat disimpan. Enskripsi mengubah pesan atau file data standar menjadi file yang dikodekan atau dienkripsi, mengharuskan pesanan elektronik atau pengguna file data terenskripsi untuk menggunakan program deskripsi untuk memecahkan kode pesan atau data. Teknik enskripsi kunci publik sering digunakan di mana satu kunci atau kunci publik digunakan untuk menyandikan pesan dan kunci lain atau kunci pribadi digunakan untuk memecahkan kode pesan.
Kunci publik ini didistribusikan ke semua penggunaan sistem e-niaga yang disetujui. Untuk mitra dagang yang melakukan bisnis secara elektronik, perusahaan dapat mengandalkan otoritas sertifikasi eksternal yang memverifikasi sumber kunci publik dengan menggunakan tanda tangan digital. Otoritas sertifikasi terpercaya menerbitkan sertifikat digital kepada individu dan perusahaan yang terlibat dalam e-commerce. Tanda tangan digital ini berisi nama pemegang dan kunci publiknya. Ini juga berisi nama otoritas sertifikasi dan tanggal kadaluarsa sertifikat dan informasi spesifik lainnya. Untuk menjamin integritas dan keaslian, setiap tanda tangan ditandatangani secara digital oleh kunci privasi yang dikelola oleh otoritas sertifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.